etika profesi. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama, mengetahui etika staf perawat lansia, mengetahui pentingnya kerjasama dengan profesi lain, mengetahui layanan perawatan lansia. Yang pertama ada etika profesi staf perawat lansia. Yang pertama, pertimbangan terhadap privasi. Penting bagi perawat lansia untuk memperhatikan privasi agar pengguna tidak merasa malu. Contohnya, kita kan ada tindakan personal hygiene. Itu kan kita memandikan pasien. Nah, dari situ kita wajib banget menjaga privasinya. Contohnya, kita menutup tubuhnya dengan kain atau selimut yang ada, lalu menutup sampiran. Tujuannya untuk misalnya di ruangan itu ada 2 pasien. Nah, menutup sampiran itu supaya pasien yang di sebelahnya itu tidak melihat ke pasien yang sedang dilakukan tindakan. Lalu yang kedua, dan menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna. Contohnya, membicarakan tentang usia, alamat, riwayat kesehatan tanpa izin. Staf perawat lansia tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna di internet, media sosial, dan sejenisnya tanpa izin pengguna. Contohnya kayak misalnya kita udah mendapatkan data pasien selama di rumah sakit nih, terus kita atau pasien itu mempunyai kekurangan, terus kita nyebar-nyebarin di sosial media kayak pasiennya ini kayak gini loh, itu nggak boleh banget ya guys, itu kasihan banget. Nah, kayak gitu tuh itu nggak boleh, itu termasuk privasi dan kerahasiaan pasien. Larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Dampak negatifnya itu pembatasan fisik memberikan dampak buruk seperti menurunkan kemampuan fisik yang tadinya pasien ini tuh bisa jalan tapi dia kayak terlalu susah buat jalan, terus semenjak adanya pembatasan fisik itu tuh jadi bed rest, jadi dia gak bisa ngapa-ngapain, terus memperburuk demensia pengguna. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama ada mengikat tangan dan kaki pengguna, terus ada membatasi tempat tidur pasien, kanan kirinya dipasang penghalang, terus mengunci pasien di kamarnya, terus ada pembatasan saat di kursi roda. Selanjutnya ada memberikan obat yang berlebihan, kayak memberikan obat berlebihan itu contohnya biar pasiennya itu tidurnya tidur tenang, tapi itu nggak boleh. Dan ada kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia pengguna. Jenis-jenis kekerasan ada kekerasan fisik. Yang pertama contohnya kekerasan fisik itu kayak kita melukai pasien atau memukul pasien. Terus kekerasan psikis itu tentang mental pasien. Misalnya kita menjelek-jelekan pasien, terus pengabaian perawatan lansia, membeda-bedakan pasien A dengan pasien B. Kekerasan ekonomi, misalnya pasien ini mempunyai banyak uang, terus dari situ kita memanfaatkan uang pasien tersebut, itu termasuk kekerasan ekonomi. Lalu kekerasan seksual, contohnya menyentuh bagian-bagian tubuh pasien. Nah, ini contoh-contohnya ada kekerasan, terus mental, ekonomi, dan seksual. Kerjasama dengan berbagai profesi lain. Ada pendekatan tim, berbagai tenaga profesional selain staf perawat lansia juga terlibat dengan selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Nah, jadi staf perawat itu gak bisa sendiri merawat lansia, dia harus berkontribusi dengan yang lain, contohnya dengan dokter, terus ahli gizi, makanan dan gizi itu masuk ke ahli gizi, terus kehidupan dan perawatan lansia, pekerja sosial, rehabilitasi. Peran dan fungsi profesi lain. Yang pertama ada dokter. Dokter itu tugasnya untuk memeriksa pasien, terus ngasih resep obat pasien. Lalu ada perawat yang bertugas untuk membantu melakukan tindakan selama pasien dirawat. Tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsipnya, staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Dokter dan perawat adalah tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi, terapi fisik,
terapi okupasi, dan terapi bicara adalah tenaga profesional yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Contoh terapi fisik ini, yang pertama ada perawat yang membantu pasiennya untuk berjalan, terus membantu kegiatan lainnya. Tenaga profesional terkait makanan, ada pengguna yang harus dipertimbangkan bentuk makanan, kalori, dan hal-hal lainnya karena penyakit yang dideritanya. Ahli gizi terdaftar merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Contohnya, ada pasien atau lansia yang mempunyai riwayat diabetes. Nah itu kan gulanya itu wajib banget nih dihitung, pertimbangkan dulu. Terus pasien dan lansia kan rentan banget nih kena hipertensi. Nah dari situ ahli gizi sama dokter itu harus mempertimbangkan lagi kalori-kalori makanannya. Contohnya kayak hipertensi kan gak boleh terlalu banyak garam. Tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan. Spesialis dukungan perawatan lansia dan pekerja sosial menyusun rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan supaya pengguna dapat memanfaatkan layanan kesejahteraan lainnya. Layanan perawatan lansia itu ada 3. Yang pertama, layanan kunjungan, menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Salah satu jenis layanannya adalah home health service. Jadi kita sebagai tenaga medis yang berkunjung ke rumah pasiennya. Layanan ambulatori menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Salah satu jenisnya perawatan lansia ambulatori day service. Yang ketiga ada layanan inap, menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitasi perawatan lansia. Salah satu jenis layanannya perawatan lansia panti ureda perawatan khusus. Selanjutnya ada alur dasar perawatan lansia. Nah yang pertama ini ada penilaian. Penilaian itu contohnya kayak kita mempelajari data tentang pasien, mengobservasi pasien. Jadi pada saat tahap penilaian ini kita tahu nih kondisi pasiennya itu seperti apa. Terus yang kedua ada menyusun rencana. Nah menyusun rencana, jadi sebelum melakukan tindakan itu kita harus menyusun rencananya dulu. Kayak misalnya kita mau mandiin itu kita harus susun rencananya dulu. Terus kita mau kasih obat itu kita susun rencananya terlebih dahulu. Terus ketiga ada tahap melakukan tindakan. Nah saat melakukan tindakan selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu dimana kita selesai semuanya dari menyusun rencana dan sebagainya, itu kita lakukan evaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.